Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita di kampus maupun aktivitas sehari-hari. Amin. Mohon izin sebelumnya dan mohon maaf saya tidak bisa membersamai secara langsung Bapak Ibu dalam sosialisasi RPL, rekognisi pembelajaran lampau TPA. Maka mohon izin saya membuatkan sebuah video singkat terkait akses sistem informasi RPL, pengajuan RPL ini di platform Kemendikti-Saintek. Di sini kita dapat mengakses sierra.kemendikti-saintek.go.id. Ketika kita akses halaman ini, maka tampilan dashboard awal seperti ini Bapak Ibu, di mana di sini sudah tertera Bapak Ibu bisa mendownload panduan Sierra atau panduan pengguna sistem informasi ini dengan baik. Kemudian informasi transfer SKS ya. Nah, ketika kita klik panduan Sierra ini, maka kita akan diarahkan ke panduan aplikasi ya. Bapak Ibu bisa melihat dan membaca panduan mulai dari pembuatan akun, kemudian pengajuan kelayakan penyelenggaraan RPL TPA, kemudian yang ketiga adalah pengajuan pelaksanaan RPL, dan yang keempat adalah hasil ajuan. Nah, kemudian yang keempat adalah pelaporan penyelenggaraan RPL TPA. Nah, ini semua aktivitas RPL mulai dari pengajuan, pelaporan, pelaksanaan, dan seterusnya itu dilakukan dalam platform sierra.kemendikbud.go.id ya, atau kemendikti-saintek.go.id. Ini panduannya adalah panduan 2024. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini lebih detail nanti ya setelah pertemuan ini dilaksanakan. Baik, saya mencoba mendemokan proses ya pengajuan RPL di program studi Bapak Ibu masing-masing yang layak. Nah, ketika kita akses kembali sierra.kemendikti-saintek.go.id, maka ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun atau akun ini dikelola oleh Pak Asrul, Pak Asrul akan sign di sini username dengan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Maka di sini akan dashboard awal yang Bapak Ibu lihat di sini adalah tentang halaman dari Universitas Andalas. Di Unan sendiri terdapat 205 program studi di sini yang terrekod di data Sierra. Yang layak RPL itu ada 73 dan pelaksanaan kita belum ada melaporkan ya, 0 pelaksanaan. Kita sudah ada dapat izin kebidanan, hanya saja mungkin dalam program studi kebidanan belum melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan sinkronisasi untuk kelayakan program studi di sini ya. Ya, di sini bisa diklik program studi yang layak ya. Bapak Ibu bisa melihat apakah program studi Bapak Ibu layak di sini. Ketika sudah layak atau ada datanya di sini, maka itu layak untuk kita daftarkan sebagai program studi RPL gitu ya. Nah, untuk pengajuan RPL-nya seperti apa? Maka di sini sudah ada beberapa menu bar. Ada berita, survei layanan RPL, perguruan tinggi, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengajukan RPL TPA, maka tinggal klik saja di sini RPL TPA, maka akan dihadapkan dengan tampilan atau page ajukan pelaksanaan RPL seperti ini. Klik untuk melaksanakan pengajuannya, dan setelah itu kita lakukan pilih ke program studi. Saya contohkan di sini program studi S2 Teknik Mesin.
contohnya S2 teknik mesin. Kemudian saya klik continue, atau saya juga bisa nambahkan lagi. Saya tambahkan di sini ya, tambah prodi dulu. Ya, ini tergantung dengan jaringan juga Bapak Ibu ya. Saya refresh lagi, ajukan pelaksanaan, kemudian saya ambil aja S2 teknik mesin tadi, dan kita coba continue dulu supaya Bapak Ibu mendapatkan apa-apa saja bahan yang harus diupload. Nah, di sini kita perlu submit link ya, link dokumen tentang SPMI. Nah, siapa yang bisa mensubmitnya? Itu adalah dari LPM kita. Ini melalui SPMI ya. Jadi SPMI ini adalah semacam sistem informasi terkait penyaminan mutu internal kita yang akan sinkron dengan data Sierra. Jadi kalau kita sudah di-submit link-link yang diminta 6 poin ini, maka ini akan otomatis terupdate Bapak Ibu. Saat ini kondisi kita adalah dulu sudah pernah di-submit linknya, hanya saja ternyata sudah sudah diupdate sepertinya link-link ini. Ya, sudah diupload oleh Pak Hadisman dan tim ya. Nah, sudah ada semuanya di sini. Nah, setelah itu maka kita bisa lanjutkan ke tahap continue, dan ada 3 dokumen yang harus kita siapkan. Pertama adalah pedoman penjalangan RPL dan seterusnya. Yang kedua adalah peraturan akademik yang membuat peraturan akademik RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit atau SKS yang dapat diakui dan lama studi. Kemudian yang ketiga adalah surat keputusan pemimpin perguruan tinggi tentang pengesahan pengeluaran RPL. Setelah itu kita continue, dan kita nanti kalau kita sukses tadi ya, dokumen program studi kita akan ada tampil di sini dan kita tinggal submit. Untuk penjelasan lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Asrul. Saya akan nanti sharing beberapa dokumen yang telah kita siapkan sebagai bahan Bapak Ibu dalam pengajuan prodinya untuk mengikuti program EPL. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.